Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Paula Van Holpen dinyatakan bersalah oleh hakim bahwa dia katanya benar berselingkuh. Tidak ada masalah jubir, karena itu yang menyampaikan jubir. Yang disampaikan itu ada di dalam putusan halaman 105 yang menyatakan memang Nusus itu adalah istri yang durhaka. Sejak putusan cerai dibacakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya resmi bercerai pada 16 April 2025 lalu. Meski putusan cerai sudah keluar, baik Baim maupun Paula sepertinya tidak begitu saja untuk menerima putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengakhiri kisru yang terjadi di antara mereka berdua selama ini. Salah satu yang membuat pihak Paula meradang ialah isi putusan perceraian yang beredar luas di media sosial. Bagaimana tidak, selain adanya 86 bukti perselingkuhan yang diajukan Baim Wong ke pengadilan, Paula juga dinyatakan mengidap penyakit. Alih-alih meluruskan putusan tersebut, Paula yang sedang aktif warawiri di berbagai podcast lebih memilih mengklarifikasi tentang hasil putusan cerai, terutama tudingan perselingkuhan yang dianggapnya tak berdasar dan hanya menjadi hal buruk yang akan mempermalukan dirinya dan anak-anaknya. Karena kini menjadi konsumsi publik dan rekam jejak digital di masa depan anaknya. Alhasil, isu Paula positif menguap dan menjadi perbincangan luas di media sosial. Pada kesempatan yang sama, Paula juga tak banyak membahas tudingan dirinya mengidap saat bertandang ke podcast Denny Sumargo. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut? Adakah pelanggaran hukum yang terjadi di situ? Dan benarkah ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi tersebut untuk menjatuhkan Paula? Udah capek sih, man. 1 tahun, capek. Sampai aku di titik kesini aja aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah nggak tahu lagi cara ngebela diri kayak gimana gitu. Udah nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngebela diri kayak gimana. Jadi aku udah pasrahin. Ini semua terjadi pasti akan ketetapan Engkau gitu. Cuman aku nggak tahu, Mas, beneran. Udah nggak tahu cara membela dirinya seperti apa kan? Iya, dan balik lagi seperti yang selalu aku punya prinsip. Orang yang membenci kita akan selalu membenci kita dan akan percaya apa yang kita omongin. Ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Oke. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina, tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana gitu. Dari mana dapat sebarnya gitu, dan apakah itu sama tidak dengan putusan yang kami terima. Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka. Ya. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini, yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi konsumsi publik, sehingga merugikan klien kami
Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami sehingga itu merugikan hak azazi klien kami. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan itikat yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya kita omongin premier aja. Tapi itu bener gak sih? Gak sih Mas? Kabar itu Mas? Iya cek-cek aja. Jadi gimana ceritain ya? Bingung juga saya. Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Dan hasilnya nggak ada. Polemik tak berhenti sampai di situ. Masalah demi masalah seperti tidak ada habisnya, dan itulah yang dialami Paula. Belum selesai isu perselingkuhan dan yang sekarang sedang ramai menjadi sorotan, kini muncul isu baru yang seolah-olah ingin kembali menyudutkan Paula atas beredarnya lagi rekaman suara pengakuan Paula saat kepergok oleh Baim Wong mengenai dugaan perselingkuhannya dengan NS alias Diko yang sengaja direkam Baim. Sebagai bukti jika dirinya melihat langsung bukti perselingkuhan Paula dan Niko dalam percakapan chat dan betapa mesranya Paula dan Niko dengan panggilan sayang, Paula pun tidak mengelak, malah mengakuinya. Lantas, jika rekaman yang beredar itu adalah salah satu bukti dalam persidangan yang diajukan Baim, lalu apa arti sanggahan Paula yang mengelak jika dirinya berselingkuh dengan Niko? Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama, saya sedang belajar, saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Aku lagi sedih nih. Paula Van Hoven, mantan istrinya Baim, ya, dinyatakan bersalah oleh hakim bahwa dia katanya benar berselingkuh. Aduh, jahat sih. Tuhan, kok ada ya sampai seperti itu ya. Aduh, mudah-mudahan tidak ada suap menyuap di sini, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tutup mulut ya, sampai akhirnya divonis hal-hal yang seperti ini di luar dugaan. Ada anak dipisahkan gitu ya dari keluarga yang memang betul-betul dia masih membutuhkan sebenarnya gitu. Ya kalau bisa sih kan dipersatukan lagi, kenapa harus dipisahkan gitu. Benar gak sih guys?
Aduh ampun deh, sedih aku ngelihat Paulanya, nggak tega aku bener. Ya namanya seorang ibu, istri, tidak melakukan perselingkuhan terus dibilang selingkuh. Ya Allah, miris banget ya hati kita ya. Aku berdiri di komisi yudisial itu, saya bilang, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Tapi setelah itu lanjut, ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina, tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana gitu. Ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Mau tahu nggak, telepon Niko di situ ada nggak? WhatsApp-nya ada nggak? Niko. Mana coba? Terakhir kapan? Mana? Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Sini aku nyari. Ini 14 April. Kata kamu tadi udah lama banget. Lama banget, maksudnya aku nggak, ya cuma gitu-gitu doang, itu udah lama nggak tuh. 14 April nih, 9 April. Nggak pernah ngubungin lagi, ya itu pasti. Kan tadi aku nanya, terakhir kapan? Aku nggak inget juga sayang. Tadi kan aku nanya, terakhir kapan? Iya. Berapa kali? Iya, aku nggak inget tapi. Ini baru, 14 April baru 4 hari yang lalu. Ini semenjak umrah aku nggak. Ini mah masih hubungan. Semenjak umrah aku. Ini udah bohong juga. Semenjak umrah aku udah nggak ingat. Enggak, ini masih ini kok. Enggak kan, umrah bulan Maret. Itu bulan apa? Ini masih ini. Bulan Maret sayang. Masih. Ini April tanggal 8. 8 April. Oh iya. Nah, lo. Itu udah bohong lagi. Gimana? Kamu bohong terus lo. Kamu bohong terus lo sama aku lo. Mau gimana? Ini aku lagi baca semua ini. Aku sih nggak mau ke Nikonya ya. Dianya juga udah salah juga sih. Ya maaf saya. Enggak, kenapa? Bukan nggak ingat, ini bukan nggak ingat. Ngaco tiap saat ini. Kalau nggak ingat tuh lupa. Kenapa harus bohong? Aku mau mengurang, udah jarang. Enggak, ini. kenapa harus bohong? Jangan muter-muter. Ya aku nggak inget tadi sayang. Nggak mungkin, ini tiap hari tanggal 8, tanggal 9 intens. Ya kan 8 atasnya dong dilihat sayang, aku udah jarang. No, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kamu nggak akan bisa muter-muter. Sekarang udah ke gap kamu. Kamu sudah ketangkep basah judulnya. Tuh, hai sayang, how are you? Kangen lo nih. Tadi siang Bobo mimpiin lo, jadi kangen deh sama lo. Gue lupa info lo nih, pada 2 hari kemarin tidur di rumah Vina, kan lo. Tapi emang aku udah jarang hubungan sama kan dia. Kan lo gak di selatan info lo, kirim obat. Aku deg-degan lo, aku gak pernah lo kamu gini. Ya udah deh lo sehatnya baik darling. Ini Niko yang ini nih. Ayo lo. Aku gak pernah lo ngecek-ngecek gini. Konflik perceraian yang terjadi antara Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin panas dan meluas lantaran menyeret sejumlah pihak. Salah satunya pengacara kondang Hotman Paris yang dalam hal ini membela Paula. Dalam pandangan hukumnya, Hotman mempertanyakan juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebut Paula sebagai istri durhaka. Bagi Hotman, tudingan tersebut telah menjatuhkan harga diri Paula. Polemik istri durhaka atau nuzius memang sedang ramai menjadi perbincangan. Putusan pengadilan yang menyebut Paula berselingkuh diibaratkan istri durhaka. Sementara, Paula menolak dengan tegas segala tuduhan hakim yang menurutnya tidak dapat dibuktikan di pengadilan.
Dan berikut perdebatan sengit mengenai polemik juru bicara Pengadilan Agama yang menyebut Paula sebagai istri yang durhaka. Pernyataan dari jubir Pengadilan Agama itu sangat mencemarkan nama baik Paula. Tidak ada masalah jubir, karena itu yang menyampaikan jubir. Yang disampaikan itu ada di dalam putusan halaman 105 yang menyatakan memang Nusyus itu adalah istri yang durhaka. Jadi nggak ada persoalan, jadi tidak ada yang dilanggar karena humas itu adalah menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Dalam kode etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu ada. Nah, nanti itu bisa dilihat nanti dalam kode etik bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Itu ada. Gitu. Jadi bukan tidak ada. Itu hanya diperbolehkan untuk mengatakan tentang prosedural. Juru bicara hakimnya mengatakan bahwa cerai karena alasan dia itu istri durhaka dan ada laki-laki lain. Saya protes besar. Karena di undang-undang yang bisa alasan cerai itu hanya karena berzina, ya, dan hakimnya, jubirnya tidak berani mengatakan ada perzinahan, tapi kan asosiasi orang lain kan berkesimpulan begitu kan. Disitulah harusnya putusan hakim itu kalaupun harus cerai, harusnya alasannya ada alasan lain dalam undang-undang, yaitu pertengkaran terus menerus, ya, karena ya itulah pergaulan boleh, yang tidak setuju. Tapi kalau dibilang istri durhaka karena ada laki-laki lain, itu pasti arahnya seolah-olah terjadi perzinahan. Di masyarakat yang dipahami sekarang ini dalam kasus ini yang lagi viral itu, bahwa nusyus itu seolah-olah perselingkuhan zina. Padahal sesungguhnya tidak semua nusyus itu adalah perselingkuhan atau zina. Jadi karena bahasanya hakim itu adalah nusyus, itu tidak ada yang salah. Tapi jangan dipahami nusyus itu adalah zina. Setiap perselingkuhan, setiap zina itu pasti nusyus, tapi tidak semua nusyus itu adalah selingkuh atau zina. Bisa saja perbuatan membangkang lainnya, suaminya larang, kamu nggak usah kerja, misalnya dia tetap bekerja, kamu nggak usah pergi ke sana, kalau saya lagi nggak di rumah dia pergi ke sana, itu adalah salah satu bentuk nusyus. Gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.